Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa, kita akan membahas perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022. Sebelumnya ISG ditutup menguat 1,6%, 111 poin ke level 7.148 dengan foreign transaction mencatatkan net buy senilai 4,1 triliun. Adapun saham-saham yang top buy diantaranya ADMR, BBRI, BBCA, ADRO, dan Inco. Terus sedikit review untuk bursa Wall Street. Jadi data ekonomi gagal meredakan kekhawatiran pasar. Jadi mengawali bulan Juni, bursa Wall Street ditutup melemah. ISM Manufacturing AS bulan Mei di level 56,1 atau lebih tinggi ya dibandingkan konsensus maupun bulan sebelumnya. Seiring permintaan barang yang tetap kuat. Namun sebagian investor melihat data ekonomi ini belum mampu membuat The Fed keluar dari wacana kenaikan Fed Fund Rate secara agresif. Sebelumnya, sentimen kenaikan biaya hidup membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja. Kita masuk ke ISG. Jadi masuk ke bulan Juni ini, investor kembali mencermati efektivitas sikap hawkish The Fed seiring inflasi Amerika periode Mei diproyeksikan sebesar 0,7% secara bulanan, lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya yang 0,3% secara bulanan. Kami melihat jika inflasi Amerika belum melandai, kemudian The Fed bereaksi lebih agresif melampaui ekspektasi pasar, maka berpotensi membuat pasar kembali berfluktuasi. Di sisi lain, inflasi Mei Indonesia diproyeksikan rendah di level 0,4% secara bulanan dibandingkan bulan April yang mencapai hampir 1% ya, atau inline dengan sikap dovish BI, menjadi sentimen positif untuk perdagangan ISG hari ini. Kami memproyeksikan ISG bergerak upward dengan kisaran 7.050 hingga 7.250. Kita masuk ke company news. Yang pertama dari Goto. Gojek Tokopedia masih mencatatkan rugi bersih pada kuartal pertama 2022 meski pendapatan meningkat. Perseroan membukukan pendapatan senilai 1,5 triliun, naik 65,5% secara tahunan. Rugi bersih Goto membengkak 257% secara tahunan menjadi senilai 6,5 triliun. Adapun nilai transaksi bruto mencapai 140 triliun atau naik 46% year on year. Yang kedua ada dari Mark Dynamics Indonesia, kode sahamnya MARK, yang berhasil mengantongi penjualan senilai 361 miliar atau tumbuh hampir 40%. Laba bersih pun meningkat hampir 45% ya, menjadi senilai 125 miliar. Yang ketiga ada dari PP Presisi TBK, kode sahamnya PPRE, yang menilai progres kontrak baru masih on track hingga akhir Mei 2021. Dalam 5 bulan ini, Perseroan telah mengantongi kontrak baru senilai 1,7 triliun. Adapun Perseroan memproyeksikan sampai Juni 2022 kontrak baru senilai 1,9 triliun. Makroekonomi domestik itu Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun 2023. Proyeksi ini lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,3 hingga 5,9%. Khusus inflasi, BI memperkirakan inflasi Indonesia akan menyentuh 4,2% tahun ini. Artinya tingkat inflasi akan melewati target sebesar 2-4%. Berikutnya dari global, pertumbuhan manufaktur Inggris yang rendah pada bulan Mei. Jadi kenaikan tingkat aktivitas manufaktur Inggris catatkan angka terendah sejak Januari 2021 pada Mei. Seiring produsen barang-barang konsumen menghadapi biaya hidup yang memburuk. Perkiraan akhir indeks manajer pembelian manufaktur Inggris turun menjadi 54,6% di Mei dari 55,8% di 55,8 di April. Oke, berikutnya kita masuk ke Eco Calendar. Hari ini hari tanggal 2 Juni kita menantikan data inflasi ya, domestik sama PMI manufacturing. Terus untuk corporate calendar hari ini hari Kamis tanggal 2 itu ada RUPS, kode sahamnya TOTL, PTSP, MTDL, KMDS, dan HOMI. Sedangkan untuk cum dividen itu ada TEBIK,
SSMS, Depo, Cepin, dan BC. Kita masuk ke technical. IISG sebelumnya ditutup menguat 1,6% ke level 7.148 dengan catatan net buy senilai 4,1 triliun. Untuk prediksi hari ini bergerak upward dengan kisaran di 7.050 hingga 7.250. Adapun polanya riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Gotoh. Sebelumnya melemah lebih dari 3% ke level 304. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 324 dan stop loss di 300. Adapun polanya bottoming area, MACD positif, stochastic netral upper area. Yang kedua kita ada punya Bukit Asam PTBA. Sebelumnya menguat 2,3% ke level 4.530. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 4760 dan stop loss di 4.500. Adapun polanya white crossing, MACD positif, dan stochastic golden cross. Yang ketiga kita ada Buana Lintas Lautan. Sebelumnya menguat 3,7% ke level 167. Rekomendasi buy untuk hari ini dan target price di 183 dan stop loss di 165. Polanya breakout triangle, MACD positif, dan stochastic golden cross. Yang keempat kita ada Raja atau Rukun Raharja. Sebelumnya menguat 6,3% ke level 3080. Rekomendasi akumulasi buy untuk hari ini, target price-nya di 388, stop loss-nya di 330. Oke, adapun polanya bull flag, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang terakhir ada Tekim, pabrik kertas Ciwikimia. Sebelumnya menguat 4,4% ke level 7125 dan rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 7.475 dan stop loss di 7.075. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.